ragamu akan kami gunakan untuk menyampaikan apa yang kami rasakan. Ini omong sajarmu. Ntar ibu ikut nangis loh. Sini. Wayang kayon mulai dilakukan. Ya Sobat Mata Langit, sebelum melanjutkan nonton video ini, saya ingatkan untuk netizen dan Sobat Mata Langit yang belum subscribe, ayo dong agar kami selalu semangat untuk membuat konten yang bermanfaat. Ayo subscribe, like, komen yang positif dan juga share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat ataupun keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita Mata Langit. Hari ini adalah hari yang spesial karena kami sudah berkunjung di rumah seorang pesindian yang viral, yaitu Cindy Purbawati. Assalamualaikum Cindy. Waalaikumsalam. Terima kasih udah datang ke sini jauh-jauh Dari Cibubur ke Pamulang. planet Pamulang jauh ya. Dan sebelah kiri saya kenalkan, ini adalah ibunda dari Cindy. Assalamualaikum Ibu Lasmi. Waalaikumsalam Mbak. Sehat Ibu? Alhamdulillah sudah. Ini Ibu memang sedang dalam pemulihan dari sakit stroke, tapi demi kita beliau bersedia untuk mendampingi putrinya syuting bareng Mata Langit. Alhamdulillah. Nah, aku mau cerita nih latar belakang akhirnya berkolaborasi. Jadi suatu saat Panglima kasih saya link. Ini lagu bagus banget katanya. Kamu dengerin. Aku sampai merinding loh. Ini kan lagu Jawa, sedangkan Panglima kan orang Aceh. Jadi beliau sangat terkesan dengan lagunya Cindy yang judulnya Kepangku Kapang. Aku disuruh ngapalin. Gitu kata Panglima, ini lagu ada aura mistisnya. Kalau bisa kita ajak kolaborasi. Loh, bisa banget. Ini Mas Cindy aku kenal banget. Kita pernah satu label. Bahkan aku tahu kecilnya Cindy itu sudah Dari kecil udah bareng nyanyi, ya, Mbak, ya? sudah nyinden itu. Aku tahu banget gitu loh. Nah, ini mungkin Sobat Mata Langit masih belum ngeh yang mana ya lagunya. Boleh nggak Cindy nyanyiin sedikit Kepangku Kapang? Kepangku Kapang. Sinten sinem bateng wewangi iki hamung sira yekti esemekan manis madu duh wong bagus tresno ler tirta gumanti dahono awet sira marang rasa. Segitu aja. Panglima juga udah mulai berkaca-kaca. Jujur, saya itu selama bernyanyi ke Kepangku Kapang ini live baru di Mata Langit. Belum pernah nyanyi. Soalnya memang nggak tahu ya, saya nyanyi udah dari tahun 2000 ya Mbak, udah tahu sih, berarti udah 21 tahun bernyanyi, udah cukup lama banget. Itu baru ini sih nyanyi kayak merinding dan nangis tuh natural gitu waktu bikin video klipnya itu. Jadi kamu sendiri juga merinding?
merinding, selalu merinding. Padahal kan ini sebenarnya lagu Kepangku-Kapang itu artinya Iya. terpangku rindu, Panglima. Iya. Kan Panglima dari Aceh ya. Terpangku rindu sebenarnya kalau bercerita itu tidak ada mistisnya sama sekali, tapi orang yang mendengar katanya ini kok jadi mistis kalau Cindy yang bawain kayak gitu. Terus sebenarnya tentang kerinduan, tapi saya tuh kalau bernyanyi itu kayak seolah-olah tuh saya rindu sama seseorang, tapi itu nggak bisa saya gapai gitu. Tapi nggak tahu siapa Pasti juga. tak sampai. Saya juga nggak tahu. Dan rasanya tuh entah di mana gitu. Entah di mana. Kayak ada di satu tempat tapi nggak bisa dijelaskan di tempat mana itu gitu. Neng awang-awang Iya. ajarin wong Jawa. Neng awang-awang boh nanti kuwi, Mbak. Nggak bisa terengkuh gitu. Iya, betul. Nah ini kita dengerin nih, apa sih alasan Panglima yang akhirnya suruh aku ngapalin lagu ini dan Panglima tertarik untuk bisa berkolaborasi dengan Cindy? Padahal kan orang Aceh Iya. dan dia bilang, aku tuh nggak tahu artinya, tapi nggak tahu kenapa kok kena ke jantungku katanya gitu. Gimana Panglima? Ya tapi setelah saya melihat artinya di bawahnya tuh makin lebih makin menyukai dan sangat menarik lagu ini gitu. Timbul rasa di hati tuh pengen gitu ketemu sama penyanyinya gitu kan. Ternyata sekarang ini alhamdulillah saya sudah ketemu. Ini suatu berkah juga bagi saya di bulan puasa gitu. Ketemu penyanyi yang memang saya menyenangi lagu itu. Saya rasa lagu ini punya sesuatu gitu. Mungkin di lagu-lagu yang lain yang sudah saya dengar tidak seperti lagu ini gitu. Banyak lagu Jawa sih saya dengar gitu, tapi lagu ini menurut saya tuh punya sesuatu daya tarik dan rasa yang sulit saya jelaskan di batin saya gitu. Dan saya sulit juga menceritakan lebih jauh gitu tentang lagu ini, tapi yang jelasnya saya sangat senang, suka, dan saya anggap lagu ini penuh misteri gitu. Nah, terus Panglima kan sudah saya kasih juga link ini penyanyi lain nyanyi lagu yang sama. Kata Panglima beda, tetap beda. Berarti ada sesuatu juga di penyanyinya kan Panglima ya? Oh iya pastinya gitu. Jadi bukan hanya lagu dan bukan hanya syair dan aransemen musik itu sendiri, tetapi penyanyi juga itu pasti harus punya kekuatan gitu untuk menggetarkan syair, lagu, dan kata-kata apabila didengar oleh orang banyak gitu. Orang banyak itu bisa jadi menghayal gitu. Jadi menghayal, jadi melayang-layang entah kemana sampai tanpa disadari itu air mata bisa menetes gitu. Nah, itulah pada saat kita menyanyikan sebuah lagu tanpa disadari orang yang mendengar bisa menjatuhkan air mata, berarti lagu itu sudah sempurna. Menurut saya seperti itu gitu. Bukan hanya lagunya tapi cara menyanyinya yang bisa menyampaikan dengan sempurna sehingga yang mendengarkan juga ikut merasakan gitu. Ini salah satu lagu karya dari anak bangsa nih, kalau kaum milenial, Adik Adif Mahendra. Iya. Oh, masih muda ya dia? Masih muda, lulusan isi tari, jurusan isi Surakarta. Aslinya dari Wonogiri ya lo deh Adif. Manggilnya aja Adik, berarti masih muda. Iya, 20-an lah. Dia bisa punya rasa gitu yang bisa menciptakan syair yang dalam. Ini kan bahasa Jawanya bahasa Jawa Kawi tingkat tinggi ya. Tinggi betul. Di atasnya Kromo Inggil. Nah, padahal dia kan milenial. Kaum Hebat milenial juga dia bisa kenal bahasa luar biasa itu. keren Mas Adif. Oke, salam ya untuk Mas Adif. Semoga suatu saat bisa ketemu, bisa kolaborasi. Iya. Karena kita tetap harus nguri-uri budaya ya namanya ya. Melestarikan budaya Jawa, salah satunya dengan kidung seperti yang dibawakan Cindy. Ya, Ibu boleh nggak ceritakan? Ibu punya anak Cindy yang keberapa ya? Pertama, Mbak. Katanya dulu waktu sebelum melahirkan, sebelum hamil itu bapaknya bermimpi ketemu itu loh burung perkutut di kuburan. Karena apa masanya tuh mbah buyutnya Cindy yang dari Jogja dulu juga penyanyi keraton. Pesinden ya? Kan kakung, Mbak. Oh, kakung. Kakung ya. Mau copat ya. Mau copatan kalau dulu katanya mertua saya. Cuma burung perkutut itu kan burung yang padi bernyanyi ya? Iya, padi nyaring suaranya, Mbak. Itu sudah diterkam masih di dalam kandungan. Besok anakmu pasti jadi seorang penyanyi yang hebat. Iya, gitu. Terus ternyata lahir Cindy. Lahir Cindy tahun 90. Tahun 90. Itu Cindy kelas 3 itu udah kelihatan, Mbak. Bakatnya udah kelihatan. Bakatnya udah kelihatan. Saya pernah panggil guru tari dan sebagainya untuk menumpang dia. Untuk ngajarin ngajarin Cindy. Nyinden atau enggak, waktu itu masih nari. Kalau masa sinden itu aku ke toko dikasih tahu temanku Cindy suruh beliin, dan hebatnya satu album itu masuk kamar keluar pasti dia udah bisa. Padahal satu album isi 10 lagu. Iya, 10 lagu. Masuk kamar 10 menit, bisa, keluar udah hafal bisa. semua. Kalau nggak hafal, ayahnya itu kan keras. Ayahnya langsung main bok-bok gitu. Dia langsung hafal, Mbak. Kalau ada yang kesusahan itu nggak bisa dia dikalem, harus keras. Blok-blok itu
sama ayahnya dia langsung bisa. Dan anehnya dari kaset mau ke gamelan Jawa itu tanpa ada belajar ataupun di setting di latihan dulu tuh nggak langsung angkat langsung gamelan itu bisa. Jadi dari kelas 3 nggak pakai baca not balok? Oh enggak. Dari tidak aku Mbak dulu. Oh gitu ya. Maksudnya ya belajar dari kaset. Jadi kebetulan kakekku kan punya perangkat sound system, punya gerabah segala macam gitu. Terus dulu kan musimnya karaoke masih tahun 99, berarti 99 itu kan masih pakai kaset ya. Dulu awal-awal tuh Pak Mantos, tapi saya dulu pertama lagu anak-anak dulu, trio kuek-kuek zaman dulu itulah. Terus ikut lomba gitu, lagu anak-anak. Terus akhirnya coba deh lagu Jawa nih, kayaknya lagi waktu itu tahun 99 2000 itu kan campur sari mulai meledak. Akhirnya coba Jawa deh gitu. Ya udah, terus akhirnya ikut lagu Jawa. Terus ada wayang kulit, waktu itu dalangnya Pak Heri di Banyuwangi. Saya masih di Banyuwangi. Terus ya udah, akhirnya kita disuruh naik gitu. Awalnya nggak boleh, emang bisa anak kecil kan ya. Masa kecil lah. Ini kan dhuwur Mbak ya, gamelan kan ora iso disetting, nggak bisa disetting keyboard gitu loh Panglima ya. Dan itu pokoknya udah nadanya segitu ya segitu. Dan kamu ngikutin nyampe aman. Dan memang dulu kata orang-orang tuh saya ketika kecil itu suara anak kecil tapi seperti orang dewasa. Biasanya kan suara anak kecil ya wes seperti anak kecil toh. Bahkan pas sudah dibawa ke Jakarta tuh sampai penonton ada ini paling sambungan nih kayak disambung. Iya. Namanya lip sync ya, lip sync. Waktu ikut Pak Anom tuh di Blok M pernah dalang Anom. Terus Ibu katanya pernah suatu saat Cindy ikut pertunjukan, terus ada yang lihat katanya Cindy ada yang dampingin gitu. Iya Kapan katanya. Tahun berapa tuh Mbak ya? Itu bukan waktu tampil di mana? Ikut dalang dari Jember Mbak. Kan terus? Pertama ikut Pak Heri itu lah dari Jember itu mendengar Cindy terus diajak ke Jember terus. Kalau ngikuti dalang-dalang terkenal di Jember seperti Pak Edi, terus Pak siapa itu Dok? Pak Timbul almarhum itu nggak pernah pulang Mbak. Terus sekolahnya gimana? Iya lah nyinden wayang kulit itu kan sampai pagi. Sampai pagi semalam suntuk Mbak. Jadi ya aku mau ke Jember kalau hari Sabtu sama Minggu Pak, kalau lain tuh saya nggak mau. Kalau nuruti setiap hari harus ikut karena Cindy punya katanya Cindy tuh nyerocos gitu Mbak, jadi nggak itu luar biasa gitu loh. Jadi ngobrol sama dalang itu banyolan kamu langsung ini ya gitu ya, tiktokannya tuh langsung nyambernya itu bagus. Bahkan pernah Mbak itu waktu itu saya dikunjungi dari BRI pusat ya, mau membawa Cindy. Pak BRI nyariin di mana Cindy, ternyata cari belut di sungai kecil. Kamu kerjaan kecilnya nyari belut juga. Tomboy juga berarti deh Bu ya. Iya. Bersama nggak takut kotor gitu loh. Nggak takut kotor. Anak cewek kan biasanya takut. Akhirnya awalnya ke Jakarta kan gini Mbak, tahun 2000 itu Cindy main sama Pak Edi itu di Ringin Pitu lah. Ringin Pitu itu kan bakul kacang itu Mbak? Penjual kacang rebus itu Mbak. Iya. Dan punya saudara di Jakarta. Langsung kita ngobrol. Sebetulnya waktu itu aku nggak ikhlas, jangan masih kecil kasihan gitu. Mbak demi karir gini. Akhirnya saya terkecoh, ya udah Mas gak apa-apa kalau memang itu maunya. Jadi tahun 2000 tuh langsung bikin album kaset, dulu masih kaset Mbak, Indonesia Baru waktu itu ya Dok ya. Itu SMP? Masih SD kelas 5. Waktu itu karena pertama kali ikut ke Jakarta itu ada tetanggaku Pak Tiaman ya Bu. Ya. Saudaranya itu kerja di salah satu stasiun, acaranya almarhum Mas Pepeng ya waktu itu. Di situ saya nyanyi Langgam Nyidam Sari. Udah dari situ akhirnya lanjut terus bikin album, terus kita ketemu di Geladak Gelidik itu Mbak. Ya udah terus wayang kulit gitu sampai sekarang. Iya ya. Aku masih penasaran sama itu Bu, yang bilang Cindy ada pendamping itu, yang ngelihat itu ngomongnya pendampingnya apa wujudnya? Seorang cewek katanya Mbak. Yang itu Pak Mantok Baret itu loh Mbak, waktu itu syutingan di Puncak. Masih ingat saya. Oh Cindy itu ada pendampingnya, seorang cewek. Tapi nggak ganggu, dan dia bilang siapa yang diikuti Cindy pasti langsung begini gitu. Lah kamu sendiri merasa nggak kalau seandainya ada hal yang di badan kamu nih sesuatu yang tidak biasa gitu, yang orang-orang lain nggak bisa lakukan tapi kamu bisa lakukan? Sebenarnya gini, sebelumnya aku mau nanya sama Panglima. Maksud saya tuh kita kan setiap orang itu, setiap diri manusia itu kan pasti mempunyai faktor X ya. Maksudnya yang sesuatu yang mungkin mendampingi kita itu kayaknya nggak tahu apakah semua orang itu merasa pernah punya atau hanya orang-orang terpilih kayak gitu. Gimana itu? Ya kalau sebenarnya nggak semua, nggak semuanya orang punya kelebihan itu. Artinya
ada kayak sosok pendamping tadi ya, dan itu mungkin ada yang seperti titisan memang dari kecil, bahkan mungkin dari kandungan udah ada yang mau mendampingi gitu. Ini kalau saya lihat Cindy salah satunya seperti itu gitu. Oh, titisan berarti. Kalau saya sih memang begitu Panglima, kalau setiap mau nyanyi apa itu nggak ada rasa grogi, nggak ada rasa takut, tapi ya pokoknya percaya diri itu. Jadi kayak selalu ada yang mendorong kayak gitu loh Mbak. Jadi kayak apa ya? Soalnya tuh kayak bukan saya sih, kalau sudah bernyanyi tuh apalagi kalau lagu itu tuh kena, nggak tahu mungkin yang mendamping saya suka ya, itu kayak nyanyi kan delodor ngarani. Walaupun nggak pakai latihan. Nggak pakai latihan gitu. Emang saya orangnya pemalas sih sebenarnya jujur. Jadi untuk ngapalin lagu apa itu kadang males gitu. Ntar tiba-tiba ya udah langsung on the spot iso gitu aja. Jadi apa ya, kadang kan orang kalau mau profesional butuh sesuatu tuh yang itu ya, memang kadang ya tak seneni nyapa kok aku males, tapi ya nggak tahu memang bawaannya seperti itu. Dan saya memang kalau kata beberapa orang itu ketika saya nyanyi lagu sinden ya iso sinden, lek ngerok saya kan seneng juga ya, ngeband-bandan itu suka Panglima. Iku yo orang nggak percaya kalau aku tuh aslinya sinden, dikiranya aku ya penyanyi band. Dan itu kan bertolak belakang ya. Tapi memang kayak gitu, jadi semua genre itu alhamdulillah saya bisa lahap, Bisa masuk dan cengkoknya bisa, saya jiwanya bisa di situ ya, ya. maksudnya nggak elek-elek banget. Kadang kalau kita udah ke tradisi, ke tradisional, iku nyanyi misalnya poco-poco kan jadi bang lenggang patah-patah kan biasa harusnya gitu ya. Kalau saya kan gimana? mengikuti aja, mengikuti musiknya dibikinnya seperti apa Gimana gitu. coba kalau Misalkan lagu barat ya, asik. yang kemarin boleh. I love you baby, and if it's quite alright, I need you baby. You are my only life. I love you baby, trust in me when I say, oh pretty baby, gitu deh. Maksudnya enjoy aja Mbak gitu. Kadang kan kalau udah di tradisi gitu Panglima, biasanya kalau udah kena suara, kena gamelan, titi laras, wes toh ra bakalan iso nyanyi Bener. susah. Biasa didengar ya udah kayak sinden aja gitu. Rata-rata gitu memang. Kayak udah mati gitu istilahnya, kayak udah pakem di situ. Kayak misalnya maaf ya, seorang dalang nanti suruh nyanyi langgam biasa atau pop, lek aneh Susah, Mbak. bener. Gak iso Mbak. Bener, itu jarang. Makanya itulah keunikannya seorang Cindy Purbawati. Disitulah saya makanya datang kemari ingin mengajak collab Cindy, karena ada sesuatu gitu, ada sesuatu kekuatan yang membuat Cindy itu bisa bernyanyi apapun gitu, terutama lagu-lagu nyinden ya, lagu-lagu Jawa itu luar biasa sekali. Kalau menurut saya memang tempatnya di situ gitu, karena setiap Cindy menyanyikan lagu-lagu Jawa yang seperti Kidung itu bisa menggugah sukma seseorang yang mendengarnya dan langsung bulu kuduk merinding sampai ke ujung jari. Tiba-tiba Ismi udah kesurupan dulu padahal belum mau mediumisasi. Biar situ dulu ya. Siapa kamu? Selamat sore. Kemari bisa kita duduk di sini. Bisa kita duduk di sini berbicara. Bisa duduk di sana. Monggo, iya, monggo. Ayo bawa dia. Dia pakaian sama kayak Cindy, dia pakai selendang kuning. Tapi sanggulnya aneh, sanggulnya kayak orang zaman dulu itu ke atas. Oh, aku sanggulnya ke atas, iya. Ini kebaya. Oh ya, jalannya Saya sendiri. sudah melihat dari tadi dia pakai selendang kuning, dia terbang datang. Ayo di sini di tengah-tengah, di dekat ibu, di sini. Biar kenalan sama, bukan kenalan, sudah kenal sama ibunya Cindy, tapi biar nyata langsung. Nggak apa-apa, aku di sini. Dia tertawa, tapi sebenarnya dia sedih juga. Saya tahu itu. Jadi ini saking gembiranya, di wujud nyatanya hari ini bisa langsung Cindy lihat, ibu lihat. Jadi yang dampingi Cindy ya, Pak? yang dampingi Cindy, wujud nyatanya langsung bisa Cindy lihat, ibu. Jadi dia menangis terharu sebenarnya, tertawa tapi sedih gitu. Jadi yang pernah dilihat, yang diceritakan ibu itu benar, ada yang mendampingi Cindy dan sosoknya perempuan ya, Pak? Benar sekali. Dan sebenarnya ramai sekali di sini. Saya melihat tadi. Di rumah ini ramai? Sulit saya jelaskan satu-satu ya. Nanti akan saya jelaskan selain dia aja. Jadi ada kayak prabu-prabu juga saya lihat. Kayak seperti prabu di Jawa Timur. Boleh kenalan dulu, kamu siapa? Centil kayak Cindy ya. Kamu kenal sama ibu, kenal sama Cindy? Nggih. Kamu yang dampingin Cindy. Dari kapan dampinginnya? Ayo cerita dong. Kan Cindy pengen kenal juga. Selama ini mungkin Cindy tahu kalau
Ada yang dampingin tapi kan belum pernah komunikasi. Mungkin saat inilah. Mungkin maunya bahasa Jawa ya. Coba aja bahasa Jawa di sini. Aku bisa bahasamu. Oh, bisa ya. Aku pintar kok. Aku cerdas. Ini rambutnya panjang ya? Iya. Oh. Nggak disanggul. Boleh kenal namanya Perempuan siapa? yang rambutnya panjang. Kan di sebagian disanggul, sebagian dilepas gitu ya. Namamu siapa? Itu Panglima mau kenalan tuh. Iya. Iya, salam kenal. Terima kasih. Iya, kenapa saya bisa tertarik lagunya Cindy? Ya memang sudah suratan takdir. Oh begitu. Karena kidungnya itu memang harusnya sampai ke dalam relung hatimu. Hingga bergetar saat kau mendengarkan. Iya, padahal saya nggak mengerti Artinya? lagu Jawa gitu kata-kata, tapi saya ngelihat ada teks bawahnya itu penjelasan dari lagu. Tapi nggak mengerti saja saya menyenangi gitu loh. Dan setelah saya mengerti, saya lebih senang lagi. Ternyata kata-katanya luar biasa. Iya, saya panggilnya Panglima aja panggilnya. Panglima. Iya, Panglima Langit. Saya Ratna Listi. Kamu mau panggil Mbak juga boleh, panggil Ratna boleh. Iya. Kalau Cindy kamu panggilnya apa ke dia? Panggil apa? Iya, ada. Kamu penyanyi juga ya? Kamu sinden? Hamba suara sekarang yang demi omong sejarmu lelakon kawuri tanpi solali pinasti janji. Waduh, luar biasa. Ismi nggak bisa nembang loh. Luar biasa. Lagu apa itu? Kagum saya dengarnya. Sananya. Oh, yang tadi aku kirim linknya Iya, ke iya, Panglima. Ciptaan dari Mas Aji Setiaji Iya, dari iya. Solo, dari Surakarta. Kok menangis? Kok nangis? Ntar ibu ikut nangis loh. Ibu gampang tersentuh ya. Apa yang buat kamu sedih? Aku juga ngerasa jadi ikut sedih ya. Nggak tahu nih. Hidup itu tanpa tembang tidak indah, karena menyampaikan sesuatu itu sangat mudah bila disampaikan dengan tembang-tembang yang indah dan lembut. Karena hanya lewat itulah rasa itu sampai kepada kami. Mbah Karso. Mbak Karso. Siapa Mbak Karso? Ibu ada lur ibu namanya Mbak Karso. Karso. Dari ayah ya. Dari ayah kayaknya Mbak itu dari Jogja. Iya, apa yang itu? Penyanyi keraton itu. Namanya siapa itu mbahnya? Mbak Karso Widodo ya. Karso Widodo. Oh iya bener, berarti Mbak Karso itu dari ayah. Dari ayahnya ibu. Itu ayah bapak. Oh iya bapak, mertua ibu ya. Mbak Karso itu Mbak Buyut dari ayah. Kenapa Mbak Karso? Kamu Kenapa Cindy? mengalir dalam darahmu. Oh iya, yang bilang Panglima titisan itu ya. Iya Mbak Karso memang Mbak. Kamu Bisul. sing mangku ibumu. Duh, kasihan ibumu. Emangnya kenapa ibunya ada yang jahat sama ibu? Kenapa harus Cindy yang mangku itu maksudnya apa ya? Yang ngangkat ya? Iya. Semua tembang-tembang Cindy itu mengisahkan tentang kerinduan, tentang pasangan saat kau menembangkan lagu Pemangku Rindu.
Pangku-Kapang. Iya, Pangku-Kapang itu pemangku rindu artinya. Kamu merasakan kerinduan, tapi kamu tidak tahu siapa yang kau rindukan. Iya, kamu bilang itu tadi kan? Seperti di awang-awang dan tembang yang aku nyanyikan. Sama itu pun tentang kita sebagai manusia. Setiap perbuatan yang sudah kita lakukan tidak bisa dikembalikan karena semua sudah takdir. Kalaupun perpisahan di antara kisah cinta yang terjalin, jika memang belum berjodoh, di bumi ini akan ada kehidupan di tempat yang berbeda. Karena bumi ini ada yang menguasai, yang menciptakan kita. Kita ini hanya pemain, hanya pelakon. Kenapa selalu saja dikaitkan tembang-tembang Jawi? Selalu dikaitkan dengan bangsa kami. Kenapa itu? Kenapa ya? Karena memang bangsa kami sangat menyenangi alunan musik gamelan, gending, gong, semua kami sukai. Wayang juga kan ya? Waktu itu kita pernah liputan juga. Orang sakti pada zaman dulu, orang yang soleh pada zaman dulu, memang dia melakukan dakwahnya dengan cara memainkan peran-peran alat-alat yang mengeluarkan bunyi-bunyian. Dakwah melalui seni dulu ya? Sunan Kalijaga. Iya, benar sekali. Sangat mudah untuk dimengerti dan disukai. Anda sendiri namanya siapa? Kan belum kenalan tadi. Malu aku. Jangan malu. Aku yang selalu mendampinginya. Iya. Dari dia kecil sampai besar. Yang waktu ibunya pernah bermimpi mendapatkan burung perkutut di kuburan itu artinya apa itu? Suaranya akan terus berkicau. Bapaknya yang mimpi waktu itu ya? Seperti Burung perkutut. Iya. Kalau di orang Jawa burung perkutut itu kan termasuk burung yang dibilang punya sesuatu lah gitu ya, punya kekuatan gitu. Suaranya nyatu. Ya, itu adalah perlambang baik karena burung itu adalah penyampai pesan yang alam bisa dengarkan. Karena ragamu akan kami gunakan untuk menyampaikan apa yang kami rasakan. Kau harusnya bersyukur karena tidak semua orang bisa mempunyai apa yang kau punyai saat ini. Suaramu itu bukan hanya suara, tapi suaramu adalah nyawa dariku. Jadi kamu ada di setiap Cindy tampil menyanyi ya? Maka itu dia mempunyai kehidupannya sendiri. Karena semua yang ada di hadapannya bisa dia ajak main. Gitu ya Cindy? Iya sih. Dari kecil kamu suka main sendiri? Tidak peduli dengan apapun. Pantesan dia nangkap belut sendiri itu. Sendiri Ya Allah, juga. gak takut. Rumah kami kan di tengah sawah, Mbak. Jadi sungai-sungai samping-samping itu ada kecil gitu. Nah, senengnya itu main di situ dulu masih kecil. Waktu Cindy nangkap belut itu kamu sudah mendampingi dia apa belum? Sudah. Oh sudah. Sejak dia dalam kandungan. Bahkan di dalam kandungannya pun berbeda dengan kandungan yang lain.
Dari bulannya, dari rasanya. Iya Bu ya. Ya. Emang lahirnya berapa bulan? 9 bulan. Itu pun aku Suro Mbak. Dia bulan Suro Lahirnya lahirnya. pas bulan Suro. Iya. Dibanding saudara yang lain nggak ada yang Suro kecuali Ada Wida malah tanggal 1 Suro. Mbak Cindy tanggal 15. Lahir pun tanpa dibantu orang Mbak Cindy gitu, itu waktu sendiri. lahir brojol sendiri. Iya di rumah. Nggak pakai bidan. Enggak. Pakai dukun. Dia yang bantu. Dia yang bantu. Kalau di alam kalian itu ada nggak lagunya yang tidak pernah didengar oleh alam manusia kita, tapi bersifat seperti kidung Jawa juga, yang sering kalian nyanyikan tapi manusia tidak pernah mendengar lagu itu? Ada? Ada, itu Boleh dinyanyikan? Saya pengen dengar. bahasanya berbeda Nggak apa-apa. dengan kalian. Bahasa lagu di alam kalian, tapi nembang Jawa gitu, nembang kidung Jawa. Gimana lagu yang sering kalian nyanyikan? Itu adalah panggilan, kerinduan untuk dia yang ada di duniamu. Panggilan Itu untuk libur dia itu. Ya. yang ada di duniamu. Maksudnya gimana? Apakah kalian merindukan manusia? Iya, Oh, jadi ada percintaan antara hubungan. bangsa jin dan manusia gitu? Iya. Iya, Makanya kasih kerinduan tak tersampaikan. Karena beda dunia. Karena beda dunia. Ini baru ketemu jawabannya gitu. dan tidak semua orang bisa menciptakannya. Hanya orang terpilih. Siapapun dia yang menyanyikannya, jika bukan dia yang ditujukan, tidak akan sampai Tidak ada kekuatannya. kepada ruhnya. Maksudnya walaupun lagunya sama, kalau yang nyanyikan beda, hasilnya Bukan beda. pilihan. Gitu ya. Lagu itu udah dipilih. Harus kamu memang yang nyanyi. Siapapun yang nyanyi lagu itu tidak akan sebagus yang kamu nyanyi. Nah, itulah yang dinyanyikan Cindy. Iya. Jadi udah Lu kasih dipilih. tahu namamu siapa? Nyai. Nyai apa yuk? Kalau orang Jawa kan Mbak Yu, ya Yu. Yu sinten asmane? Asmani Bengkulo, Nggih. aku tuh malu. Aja isin. Namaku Sularsi. Oh, Sularsi. Mbak Yu Sularsi aja manggilnya ya. Yo, bapakmu sering melihatku. Oh iya. Aku itu sama. Badanku pendek, bokongnya besar, Oh, sama dengan siapa? kondenya besar, Kondenya besar. bulat. Mm-mm. Jadi sama. Sering datang di rumah ya. Iya, Ibu pernah lihat? Oh, ibu pernah lihat kamu ya? iya suka. Di Banyuwangi. Di Banyuwangi. Di Banyuwangi Dan tapi ya Mbak. kamu lahir di sana. Kamu tahu nggak waktu ibu tiba-tiba jatuh itu? Iya, gak apa-apa, Kesandung apa bu? Kawat. gak apa-apa. Semua akan menjadi baik Amin amin. jika kamu ikhlas menerimanya. Oh iya. Pasti Panglima mengerti Iya. dengan tembang-tembangnya. Kamu berarti mendampingi Cindy dari kecil? Cindui, Hah? Cindy? Cindui, aku manggilnya Manggilnya? Cindui. Cindui? Cindy. 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 Pakai C. Iya pakai C emang Mbak kalau di sana. Oh gitu. Cindy gitu ya. Itu waktu Cindy kecil disuruh ibu ngapalin lagu satu kaset dalam 10 menit apa tuh kamu bantuin ya? Ya iya, kasihan kalau tidak dimarahi. Oh, kamu kasihan. Ketika Cindy dimarahin ayahnya, kamu kasihan. Dia bisa menghafal syairnya, tapi dia loh iki kok perutnya bunyi. Ismi lagi puasa. Ismi lagi puasa. Kasihan. Emangnya bangsa kalian nggak puasa ya bulan Ramadan? Loh, ya ada. Justru
Cindy itu ya puasa. Ya. Ada harus puasa. Jadi Cindy Kamu itu kasihan. menghafal, pandai menghafal syair, tapi tidak pandai menerima pelajaran sekolah. Oh gitu ya. Masa? Iya. Kuliah aja sampai berapa tahun itu? 8 tahun. Nggak lulus. Enggak 8 tahun juga. Pindah sana pindah sini itu Mbak. Jangan ditanya bila menghafal syair, sangat mudah. Jangan berikan pelajarannya. Mending kasih syair lagu langsung apa? Buku tidak penting. Oh. Yang penting perjalanan hidup untuk pelajaran. Tapi ya sekolah penting ya. Kalau Nyi Sularsi ini apa ada keturunan keraton? Kok sangat gesturnya tuh sangat piyayi gitu, duduk aja rapet gitu loh. Loh iya, perempuan itu harus rapat. Tak boleh dibuka. Terus ngelap keringet aja sampai gitu cantik. Tak boleh keringetan. Ini kok ya nggak berhenti. Ini kok apa ya? Ini perempuan seperti laki-laki. Kasihan aku bilang Ismi kan udah berusaha cantik iya, loh maaf. sekarang. Terima kasih sudah menyediakan badannya. Apa yang bisa diceritakan tentang Cindy lagi yang kami belum tahu? Tidak bisa dia menerima pelajaran sekolah, tidak akan bisa. Tapi bapaknya tidak marah, yang penting dia pandai menghafal syair. Oh gitu. Kalau nilai rapotnya nggak bagus nggak dimarahin, Bu? Enggak. Oh, tapi kalau nggak bisa ngapalin lagu dimarahin. Marahin. Dan tidak kuat bila menghadapi ujian. Sekolah itu tidak kuat. Oh gitu ya? Masa sih? Nggak kuatnya kenapa? Tidak mau mikir. Memang orangnya nggak pernah mikir. Iya. Males mikir. Orangnya itu nggak pernah mikir. Udah jalani saja. Tapi Kalau sudah kesandung baru kerasa. Kerasa sakit habis itu ya jalan lagi. Jalan lagi. Saya emang orangnya apa ya? Ya let it flow Cuek aja. lah, cuek. Cuek kan. Malas mikir memang. Lah itu ya aku. oh, itu cepatnya Sularsi kayak gitu. Selain kamu ada lagi nggak yang dampingin Cindy? Ya aku saja. Tapi kalau ya bapak itu ya paling banyak. Oh, bapak banyak yang dampingin. Iya. Karena bapak itu ya memang sudah turunannya. Iya, Begitu. titisan yang keraton itu ya. Ya ndak gitu. Berarti dari aku apa dari Bapak? Mbak Sularso. Mbak Karso ya bapak. Mbak Karso dari bapak. Ya, Karso itu. Karso itu tuh ya. Karso itu Mbak. Itu nempeleng orang mati Mbak. Oh gitu toh. Itu yang penyanyi keraton itu. Iya. Apa beliau juga punya ilmu ya selain jago nyanyi? Semua. Bagus. Seperti anak saya yang kembar Mbak. Persis sudah. Jadi anak saya yang kembar itu yang satu seperti Mbah Buyut perempuan, yang satu lagi kayak Mbah Buyut laki-laki gua gendeng. Kalau Mbah Buyut yang cewek kan Tentang aku ya. Kamu ya terpesona. Izin. Kenapa? Tak apa-apa. Kamu kayak menyembunyikan kesedihan. apa? Coba cerita. Enggak apa-apa. Sudah biar kita tahu apa kekurangan kita. Enggak. Kamu sudah mengarahkan dengan baik. Terima kasih ya. Kamu sudah mengarahkan anakmu untuk menerusi pujaan hatiku. Oh, Sularsi ini suka sama Mbah Karso. Emang Mbak Karso itu pindah ke Banyuwangi karena Mbak Karso digoda cewek. Jadi langsung semua keluarga dibawa ke Banyuwangi. Ibu mertua saya itu sampai membawa uang kepeng itu Mbak, seperti orang hamil dulu kata bapak. Nggak kuat dengan godaan yang itu. Digandrungi cewek-cewek di Jogja. Karena memang ganteng katanya sih. Kenapa kamu sedih, Mbak Yu Sularsi? Badanmu bergetar. Ya, itulah setiap syair yang dinyanyikan oleh Cindy. Seperti apa yang aku rasakan. Jadi mereka beda dunia. Mbak Yu Sularsi ini cinta sama Mbah Karso. Gitu ya. Kan beda dunia. Jadi rindu tapi nggak kesampaian. Gimana kan beda dunia itu? Waktu aku hamil si kembar itu Mbak kan di rumah sering ada orang melekan gitu ya. Itu datang Mbak Karsonya.
merangkul anten TV gitu. Tapi kan dari orang-orang itu nggak kenal. Cuma besok paginya tanya ke tetangga sebelah, oh itu Mbak Kakungnya Sanyoto gitu. Terus aku hamil kembar itu Mbak. Padahal kan aku pasang sepira dan sudah 10 tahun loh Mbak. Iya, Mbak Karso sering datang ya ke ibu ya? Kamu tahu itu? Ya. Itu yang mendampingi Mbak Karso. Oh iya, jin korinnya. Jin korin. Sini. Takut. Sini. Jangan. Kemari. Jangan, ini banyak beling ini. Kemari. Sana. Kemari. Ini siapa? Kita bicara di sini baik-baik. Awas ya, jangan urusan Kita bicara di sini baik-baik. Ayo sini. Ayo sana. Yuk sana. Ayo sini. Sama Mbak Sularsi sana. Yuk. Ayo lompat kemari. Ini apa sosoknya Bang Lima? Ayo lompat kemari. Wujudnya apa ini? Ayo. Ya, sini. Apa sih, harimau ya Bang Lima? Oh bukan. Penari. Oh penari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu siapa? Aku Sastro. Ki Sastro. Saya panggil Ki Sastro boleh? Iya. Ki Sastro kenal dengan Nyai Sularsi? Ya, Apa hubungan Anda dengan Nyai Sularsi? aku hanyalah penunggu yang bertempat di atas perbukitan dan guruku adalah yang sekarang ini mendidik Sulastri. Mendidik Sulastri. Sulastri siapa? Ini kan tadi. Iya, Sulastri. Oh, emang punya guru ya? Iya. Karena dia belum menjadi muslim. Oh, jadi guru agama ya? Dulunya mereka nggak muslim, jadi ada yang masukin Islam, jadi diajarin sama seorang guru. Gurunya manusia ya. Siapa gurunya Mbak Sulastri? Sulastri apa Sularsih toh? Yang benar siapa namanya? Kok sedih terus ya? Jadi yang ya? ada juga yang kayak Prabu itu siapa? Yang saya lihat, bukan Anda ya? Bukan aku. Yang kayak Prabu itu siapa? Dia dari Gunung Raung. Gunung Raung. Di mana Gunung Raung tuh? Oh, Jawa Timur. Dari Banyuwangi. Iya. Oh, kenapa Anda di sini? Apa karena mendampingi ibu? Ada sangkut pautnya ya dengan leluhurnya Cindy? Mereka menjaganya. Jagain Cindy. Iya. Dan ada naga juga, saya lihat naga itu siapa? Dia dari bapaknya. Bapaknya Kayak dari kawah-kawah gunung begitu? Iya. Mereka masih sama. Masih dalam kawasan Gunung Raung. Aku hanya menjaga Iya. dia. Menjaga siapa? Cindy atau Ibu Lasmi? Sulastri. Ya, karena Sulastri ada di Cindy, berarti dia jagain Cindy gitu kan? Iya. Kalau Anda sendiri wujudnya apa? Karena dia masih dalam pemantauan agar dia tidak salah melangkah sama seperti Cindy. Oh, jadi Cindy juga dipantau? Maksudnya gimana? Biar nggak salah melangkah dalam hal apa? Dalam segala apapun hidup ini Kenapa hidup? penuh dengan lakon. Iya. Seperti yang dia jalani sekarang. Wayang kayon mulai dilakukan. Kayan-kayan. Oh iya. Itulah kau. Perjalananmu sudah mulai
kau rasakan, tapi tetaplah menjadi dirimu sendiri. Jangan pernah kau berpikir untuk menjadi sempurna. Berpikirlah untuk menjadi berguna. Bisa duduk nggak? Coba duduk. Cukup puasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini siapa yang bedain? Waalaikumsalam. Jauh pandanganmu, Panglima. Iya. Menembus alamku tidak mudah. Ibu kenapa sedih? Sabar Ibu. Tenang. Aku yang kau lihat tadi. Iya. Yang Prabu itu ya? Cindy, Nggih, dawuh. saya bicara dengan yang bisa dimengerti untuk mereka yang mendengarkanku di bumi ini. Apa yang mau disampaikan, Ki? Jagalah anugerah yang sudah kau terima dalam dirimu. Tidak semua manusia bisa melakukan apa yang engkau lakukan. Jangan kau jadi orang lain dalam ragamu sendiri. Bentuk yang sama, tapi tetap rasa yang berbeda. Mainkan rasamu agar memberikan kenikmatan bagi mereka yang mendengarkan. Sampaikan, kau bisa menyampaikan setiap alunan yang kau lantunkan. Isilah syair-syairmu, tembangmu dengan isian yang bisa memuji siapa yang menciptakanmu, yang menghidupkanmu, yang sudah membesarkanmu, menghidupkan jiwa dan ragamu agar menjadi satu kebaikan sebagai tanda terima kasihmu kepada Sang Pencipta. Karena ini adalah hadiah yang terbesar. Tidak bisa juga dimiliki oleh dia, mereka, kamu dan dia. Tapi Anda memilikinya tanpa harus bersekolah. Kau itu adalah intan berlian. Kau akan semakin berkilau. Amin ya Allah. Tapi jadikan kilauanmu sebagai cahaya di kegelapan, bukan cahaya di dalam penerangan. Tidak berguna diri. Tapi jika cahayamu kau hadirkan di dalam kegelapan, maka kau akan berguna. Ingatlah, aku mempunyai pesan untukmu. Berhati-hati dalam setiap langkahmu. Hidup ini penuh dengan rintangan. Setiap rintangan harus dihadapi, tidak boleh dihindari. Hadapi dengan kekuatan dan ilmu yang saleh, bukan ilmu yang bodoh. Ibu lagi menghadapi ujian ini. Dengan orang-orang yang jahat, jangan kau pikirkan, Panglima. Iya. Ini pun baik untukmu. Iya. Gusti Allah akan memberikan keselamatan untukmu. Jika Gusti Allah sudah menolongmu, tidak ada yang mampu menandinginya. Siapapun tidak ada yang mampu menandinginya. Karena dialah yang menciptakan bumi ini. Itu pun baik untukmu, Ya. Panglima. Benar sekali. Karena Terima kasih. tidak sedikit juga orang yang tidak menyukaimu. Tahu saya tahu. Cindy, ingat pesanku. Kau adalah intan berlian yang akan mengeluarkan cahaya. Sinarilah mereka di dalam kegelapan, tapi jangan sinari mereka yang sudah berada di dalam keterangan. Itu saja pesanku. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih karena kau sudah menerima pesan Ya.
kau sudah mengerti pesanku. Iya. Mana mungkin sengaja ketidaksengajaanmu itu terjadi. Kau menyukai tembang yang dilantunkan oleh Cindy. Iya. Jika memang ini adalah benar adanya, semua adalah sudah ditakdirkan untuk dipertemukan, membuka tabir semuanya agar dia bisa beranjak lebih meningkat lagi atas perjuangannya, karena perjuangannya cukup gigih dan keras. Banyak yang dikorbankan dalam setiap perjuangannya. Tidak mudah. Tidak mudah untuk menjadi Cindy yang sekarang ya Ki. Benar. Kau tidak boleh melupakan siapa yang menciptakanmu. Itu saja sih. Harus selalu ingat Allah ya. Ini pesan untuk ibu apa biar ibu nggak sedih-sedih Ki? Pesanku satu, banyaklah meminta keselamatan dan keberkahan kepada siapa yang menciptakanmu dengan keyakinanmu. Dari gunung apa tadi? Tadi dari mana asalnya Ki? Banyuwangi. Gunung Raung. Gunung Raung. Jadi ini anak buah Ki ya? Iya, terima kasih Ya. atas kesediaannya. Ya, saya juga terima kasih atas kehadirannya, sudah mau menyampaikan petuah-petuah dan kalimat-kalimat yang sempurna dan sangat berguna bagi kami. Saya hendak kembali. Iya, terima kasih. Salam buat rekan-rekan di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi yang masuk Bang Lima? Ada lagi yang masuk? Ya Sobat Mata Langit, kita baru saja menyelesaikan proses mediumisasi dan banyak sekali pesan-pesan yang kita dapatkan dari sosok leluhur dan pendamping dari Cindy dan juga keluarganya. Gimana Cindy kesannya lihat mediumisasi? Katanya baru sekali lihat orang baru kesurupan. sekali ini deg-degan nggak terlalu sih, maksudnya tenang karena ada Panglima dan Mbak Ratna. Aduh luar biasa lah, terutama pesan-pesannya sih, maksudnya pesannya itu ngena di hati, bikin ayem ya Bu ya, maksudnya bikin tenang gitu. Alhamdulillah banget dikasih kesempatan Mata Langit buat collab. Terus ada nggak yang selama ini masih jadi teka-teki tapi terungkap saat mediumisasi tadi? Banyak sih yang terungkap akhirnya, oh ternyata benar gitu yang saya terka-terka selama ini, yang kok ada hal lain di dalam diri saya tapi aku nggak bisa, karena saya untuk hal-hal semacam itu Panglima saya memang tidak mau mencari ya, maksudnya lebih cuek aja gitu. Sebenarnya kalaupun saya sedikit, tapi kalau puasa saya Senin Kamis dan beton hari lahir saya nggak pernah ninggal, selalu memang dari saya kecil, dari SD itu nggak pernah saya tinggal. Cuma untuk apa ya, memperdalam itu memang saya nggak ini, tapi ya udah terjawab tadi sama kakak cantik Mbak Ismi Thomasnya. Deg-degan sih tapi akhirnya plong puas gitu. Ya, sangat ngena. Oh iya ya akhirnya kembali ke Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Pesannya bahwa yang ada di badan kamu itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa, disyukuri, dijaga, dikembangkan, siapa tahu jadi rezeki Mbak. Amin. Ya sampai sekarang jadi rezeki biar lebih boom lagi gitu. Dan kamu tadi pesannya bisa ngangkat keluarga kamu, insya Allah ya. Insya Allah. Nah Ibu gimana kesan-kesannya lihat mediumisasi? Kok Ibu sedih terus tadi, nangis gimana? Kalau Ibu ini baperan, apalagi kan Mak lagi sakit ya. Jadi Mbak baper. Tapi kan mungkin Ibu yang memang menjadi saksi perjalanan di sini kan. Mbak. Kecilnya bagaimana dan tadi diungkap. Bahkan ada tadi leluhur Ibu ya yang bahasa bahasa Hindu ya tadi itu. Bahasa Hindu itu Mbak puji-pujian. Kalau yang Mbah Warso kayaknya ya juga, karena waktu Ibu jatuh itu ada orang Banyuwangi yang bilang begitu. Ini leluhur yang namanya Mbah Warso nggak terima gitu loh Mbak, katanya.
katanya sih gitu. Jadi harus diuri-uri gitu katanya. Ya pesannya juga tadi Ibu harus banyak memohon perlindungan. Biarin aja kalau ada orang yang jahat. Yang penting Ibu berlindung kepada Allah. Sekuat apapun orang jahat tidak akan bisa menembus kekuatan Tuhan gitu ya Bu ya. Iya betul Mbak. Baik Panglima, mungkin ada yang ingin disampaikan dari perjalanan kisah hidup Cindy ini, apa nih pelajaran yang bisa kita petik? Menurut saya sih dalam kehidupan ini Tuhan sudah menciptakan sesuatu pada haknya. Artinya setiap manusia diberikan kelebihan. Jadi itulah yang dikatakan Allah itu maha sempurna. Karena kalau semua jadi penyanyi, siapa yang mencangkul? Ya kan? Kalau semua yang mencangkul, siapa yang menanam? Kan begitu. Jadi kesempurnaan Tuhan itu adalah meliputi kelebihan-kelebihan yang diberikan kepada kita manusia, ya dengan segala profesi. Ada yang mungkin jadi dokter, ada yang jadi penegak hukum, ya macam-macam lah dengan segala profesinya. Jadi kita memang harus terus meyakini, menekuni apapun yang kita geluti agar apa yang kita cita-citakan sampai pada puncak yang benar-benar gemilang dan meraih kesuksesan besar. Jangan pernah menyia-nyiakan anugerah Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Ketahuilah kelebihanmu dan jangan lupa juga ketahui kelemahanmu. Itu saja sih menurut saya. Baik Sobat Mata Langit, saya mengucapkan terima kasih atas segala dukungan dan doa, dan juga terima kasih untuk netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan juga share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, saya Panglima Langit. Kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.